Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-37 adalah ritual peralihan. Saya ingin mengingatkan pada setiap orang tua, murid sekolah tunas bangsa, terus kita terlibat aktif dalam pembinaan atau pendidikan karakter Kristus kepada setiap anak-anak kita. Ketika sekolah dan orang tua melakukan pendidikan karakter kepada anak-anak kita, maka akan terjadi perubahan-perubahan di setiap keluarga. Perubahan-perubahan inilah akan membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 mengingatkan betapa pentingnya orang tua. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, atau orang tua yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa. Perkasa, kata lainnya adalah tangguh, kata lainnya mighty. Ritual peralihan. Ritual peralihan itu diambil dari budaya Yahudi. Mengapa budaya Yahudi? Keluarga dalam budaya Yahudi sangat penting. Sebagai bangsa pilihan Allah, keluarga menjadi pusat pembangunan kerohanian, khususnya ayah. Tidak heran ada apa? Pemimpin 50, pemimpin 100, pemimpin 500 atau pemimpin 1000 berbicara memimpin 50 keluarga, 100 keluarga. Ulangan menekankan bagaimana ayah menjadi pemimpin bagi keluarga dalam kerohanian, mengajarkan firman Allah dalam bangsa Israel. Di dalam budaya keluarga Israel ada dua ritual peralihan pada usia 12-14 dan usia 21 tahun. 12-14 merayakan peralihan di masa kanak-kanak dan melepaskan menuju masa remaja, fase petualangan grup. Disebut bat atau bar mitzvah atau bat atau bar barakah. Usia 21 tahun melepaskan menuju masa dewasa, pria atau wanita dewasa. Berdasarkan hukum Yahudi, anak laki-laki atau anak perempuan tersebut kemudian bertanggung jawab atas tindakannya. Diperbolehkan mengikuti ritual keagamaan Yahudi tertentu dan boleh berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan komunitas Yahudi. Itu konteks Yahudi. Kita melakukan ritual peralihan sebagai langkah iman bagi anak-anak kita menjadi lebih dewasa secara keseluruhan. Bukan hanya usia, tapi kerohanian, emosi, intelektual, fisik, ya, usia, sosial, dan lingkungan. Anak-anak kita menjadi remaja atau remaja menjadi dewasa. Ritual peralihan adalah proses afirmasi kepada anak dari setiap pribadi-pribadi yang memengaruhi kehidupannya selain ayah ibunya. Di dalam konteks kita adalah table of support atau meja dukungan yang mungkin hadir selain ayah dan ibu, keluarga inti mungkin, mentornya, mungkin coachnya, sahabat-sahabatnya atau peernya, terus menti orang di lainnya atau trainingnya. Tentunya dalam ritual peralihan yang diundang mesti didiskusikan dengan anak kita, diskusikan. Saya ini melakukan ritual peralihan pada usia 58 tahun. Cukup terlambat. Kenapa? Karena saya ingin mengalami supaya saya bisa membagikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga saya bisa mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada orang lain. Di dalam ritual peralihan ada beberapa yang penting. Ya, misalnya, ada hal yang penting, simbol. Simbol atau simbol hadiah yang kita berikan, maksud saya. Ketika kita memberikan hadiah yang kita berikan, simbol atau nilai-nilai tujuan utama dalam apa yang kita ingin capai. Yang kedua, menyebutkan kualitas karakter anak-anak kita, itu penting. Pernyataan atau kata-kata profetis bila itu ada. Terus konfirmasi identitas gender dia ketika kita melakukan ritual peralihan. Kita juga perlu yang namanya pernyataan atau berkat pribadi dari ayah dan ibu. Juga dari orang-orang di sekelilingnya, di table of support-nya. Terus kemudian jangan lupa kita melepaskan fase dari anak-anak kepada remaja atau dari remaja ke dewasa. Perlu ada sebuah tindakan-tindakan
apa? Saya sebut tindakan profetis. Tadi ada kalimat profetis, ada tindakan profetis. Kita mendoakan, kita menumpang tangan, kita memberkati atau mengurapi sehingga anak-anak kita memasuki fase peralihan. Intinya satu, fase peralihan adalah mendorong anak kita lebih dewasa secara keseluruhan. Bukan hanya rohani, bukan hanya fisik, bukan hanya intelektual, tapi dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menuju dewasa, baik itu pria atau wanita. Tuhan Yesus memberkati.